Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 26 September 2025. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami dalam kerajaan surga, syukur kepadamu pada saat ini untuk segala kasih kebaikan yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami boleh memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu ya Allah. Amin. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Semuanya adalah anugerah. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya, dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya, kita adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia kita yang mendengar lalu melakukannya. Amin. Mensyukuri anugerah keselamatan. Ungkur resumanga kasalamaran. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, relasi yang baik antara Allah dan manusia menjadi terputus. Akibatnya, manusia yang awalnya hidup kini telah mati karena dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun, kesaksian Alkitab menegaskan bahwa dalam ketidakberdayaan manusia karena dosa, Allah tetap hadir dalam cinta kasih-Nya yang besar dengan menyatakan anugerah keselamatan. Lantas, seperti apa anugerah keselamatan itu? Paulus menjawabnya dalam sebuah pengajaran bahwa anugerah keselamatan adalah karya Allah yang melayakkan dan menghidupkan. Maksudnya ialah manusia yang awalnya mati dan tidak layak dikasihi, kini telah dilayakkan Allah untuk menikmati kasih-Nya. Bahkan dikaruniakan keselamatan untuk kembali menikmati hidup di dalam Dia. Itulah anugerah. Sesuatu yang tidak layak diterima manusia, namun Allah melayakkannya untuk menerimanya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Artinya, kehidupan yang kini diterima dan dinikmati semata-mata adalah anugerah Allah, bukan karena usaha atau perbuatan baik manusia. Itulah sebabnya tidak boleh ada orang yang memegahkan atau menyombongkan dirinya atas keselamatan yang diterimanya. Melainkan hendaknya setiap orang yang telah diselamatkan itu
merespon keselamatan dengan melakukan perbuatan baik kepada seluruh ciptaan. Ingatlah bahwa keselamatan hanya diperoleh dalam Yesus Kristus, bukan lewat usaha manusia melakukan perbuatan baik. Sebagai buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus, kita diajak untuk terus merespon keselamatan dari Dia dengan hidup bertumbuh dalam iman yang dinyatakan lewat kebaikan dalam ikatan cinta kasih dengan seluruh ciptaannya. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada saat ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk waktu, kesempatan yang Tuhan terus anugerahkan dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu memungkinkan kami untuk sama-sama merenungkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertolongan dan tuntunan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk memahami, terlebih kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan yang boleh Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.